Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah satu mahasiswi Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 strata 1 dari dosen kami, Pak Yasser Muda Lubis LC.MA, mengenai penjelasan Tafsir ijmali adalah metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum atau global tanpa uraian yang panjang dan rinci. Dalam metode ini, penafsiran menguraikan makna-makna ayat Al-Quran dengan menggunakan bahasa yang populer, mudah dipahami, dan enak dibaca sehingga mudah dipahami oleh semua orang, mulai dari orang yang berpengetahuan rendah hingga orang yang berpengetahuan tinggi. Tafsir ijmali berfokus pada menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan mudah dipahami oleh pembaca, baik tingkatan pengetahuan yang ala kadarnya atau yang berpengetahuan luas. Tafsir ijmali memberikan penjelasan yang singkat dan global, tidak melakukan analisis yang tajam dan berwawasan luas. Uraian yang singkat dan padat membuat tafsir dengan metode ijmali tidak jauh beda dengan ayat yang ditafsirkan, dan lafaz-lafaz dalam Al-Quran menjadi jelas dan mudah dipahami. Kelebihan dan kelemahan dari tafsir ijmali adalah sebagai berikut. Tafsir ijmali sangat mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sehingga cocok untuk mereka yang ingin memperoleh pemahaman ayat-ayat Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat. Ringkasnya, penafsiran membuat tafsir ijmali bebas dari penafsiran Israiliyat, yaitu penafsiran yang berbasis pada cerita-cerita yang tidak ada di dalam Al-Quran. Tafsir ijmali menggunakan bahasa yang singkat dan dekat dengan bahasa Al-Quran, sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami. Tafsir ijmali tidak memberikan penafsiran secara rinci, hanya ringkas dan umum, sehingga tidak cocok untuk mereka yang ingin memahami ayat-ayat Al-Quran secara detail. Dalam metode ijmali tidak ada ruang untuk mengemukakan pendapat sendiri, sehingga tidak memberikan penafsiran yang lebih dalam dan lebih luas. Seperti pada penjelasan dosen kami Pak Yasser Muda Lubis LC.MA tentang salah satu kekurangan tafsir dalam metode ijmali. Berikut, ini dia penjelasannya. Tadi yang dipermasalahkan bersifat parsial, itu merupakan salah satu kekurangan tafsir ijmali. Ya, artinya kita meyakini Al-Quran itu secara penjelasan, secara ayat dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Nah, dalam sintesis, tafsir ijmali memiliki kelebihan dalam kemudahan pemahaman dan kebebasan dari penafsiran Israiliyat, namun memiliki kelemahan dalam ringkasannya dan tidak memberikan penafsiran yang lebih rinci. Nah, mengapa sih tafsir ijmali dianggap bebas dari penafsiran Israiliyat? Tafsir ijmali dianggap bebas dari penafsiran Israiliyat karena beberapa alasan. Penafsiran yang diberikan dalam metode ijmali relatif singkat dan tidak berbelit-belit, sehingga tidak memungkinkan adanya penafsiran Israiliyat yang berlebihan. Singkatnya, penafsiran membuat tafsir ijmali relatif murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran Israiliyat yang kadang-kadang tidak sejalan dengan martabat Al-Quran sebagai kalam Allah yang maha suci. Dalam metode ijmali, tidak ada ruang untuk mengemukakan pendapat sendiri, sehingga tidak memungkinkan adanya penafsiran Israiliyat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, tafsir ijmali dianggap bebas dari penafsiran Israiliyat karena tidak memungkinkan adanya penafsiran yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak berbelit-belit. Tafsir tematik adalah sebuah metode penafsiran Al-Quran yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan suatu tema tertentu.
Dalam metode ini, ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan tema tersebut dikumpulkan dan dipahami secara sistematis dan terstruktur. Tafsir tematik memungkinkan penafsiran yang lebih dalam dan lebih spesifik terhadap tema yang dikaji, serta dapat menjawab tantangan zaman dengan menyesuaikan di segala tempat, situasi, dan kondisi. Tafsir tematik juga dikenal sebagai tafsir maudhu'i, yang merupakan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul atau sektor tertentu dan menerbitkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian, memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian menisbatkan hukum-hukumnya. Tafsir tematik sudah ada sejak masa Rasulullah SAW sebagai al-mufassir al-awwal, yaitu penafsir pertama, yang membaca surah Luqman ayat 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Tafsir maudhu'i juga dikenal dan digunakan oleh para ahli tafsir pada abad ke-14 Hijriah. Pembahasan materi tematik dalam tafsir mulai dikenal pada pembelajaran tafsir di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Tafsir tematik memegang peran penting dalam menjelaskan masyarakat muslim dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Tafsir maudhu'i memiliki 3 macam jenis. Yang pertama, tema kosakata Al-Quran. Yang kedua, tema pembahasan di dalam Al-Quran. Ketiga, tema surah pilihan. Setiap jenis tema memiliki langkah-langkah tersendiri dan umum, sehingga metode ini dapat memberikan hasil dan kesimpulan yang benar sesuai dengan perspektif Al-Quran dan sebagai tawaran solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tafsir tematik memegang peran penting dalam era modern karena dapat menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat, contohnya pada masa kini. Persoalan-persoalan yang muncul di belahan bumi dapat dilihat lewat pendekatan penafsiran Al-Quran dengan menggunakan metode tematik. Penafsiran Al-Quran dengan metode tematik sangat meluas di era informasi dan globalisasi karena disusun secara praktis dan sistematis dengan mengikuti kronologi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari metode tafsir ijmali dan metode tafsir tematik. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share agar kita semua mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.